Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa, kita masih bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dari kalian bisa dipimpin. Ayo silakan. Siapkan mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum saya mulai, terlebih dahulu kami absen dulu, ya. Mulai dari Ibnu Ahmad Rifai. Hadir? Ini hadir ya. Muhammad Khairul Nizam. Indra Setiawan. Oh, kenapa ini? Sakit. Bara Busada. Ada. Kenapa ini? C. Ya. Eriko. Oh, Cinta. Hanif. Oh ya, Hanif ada. Fathan Huda Rahman. Hadir. Burung. Ada. Aira Citra. Ada. Oh, kenapa? Talita ada? Ada. Lenita ada. Putri Pramudita. Oh, ada. Nadia Angel Nadiro. Kumairo ada. Maisya C kenapa? Oh, ada acara keluarga. Gina Nadiro. Vika ada. Alicia kenapa? C. Iva Halia Nadiro. Siwi Nadiro. Oke. Mari kita periksa kelengkapan kita dulu. Seluruhnya silakan untuk berdiri dulu. Berdiri. Coba lihat persiapan kita. Oke. Kanan kiri kita masih ada sampah. Oh, itu diambil dulu. Ambil. Ya. Itu diambil dulu. Dibuang di sampah di luar. Ya, dibuang dulu. Nah, itu dibuang dulu. Nah. Buang dulu. Nah, yang lain coba diperiksa dari sepatu sampai kerudung. Nah, udah. Kalau udah silakan duduk tadi. Ya. Nah. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sifat tercela, ya. Sifat tercela atau sifat mahmudah. Nadia sebenarnya.
karena itu akhlak yang tidak baik, ya, akhlak yang tidak baik. Di antaranya yaitu ada riya dan nifaq. Riya itu apa? Ada yang tahu? Ya, dia itu pamer, ya, pamer, memamerkan sesuatu atau melihatkan barang, ya, yang mana nanti orang lain akan beranggapan bahwa dia itu punya, ya, dia itu bisa. Itu riya, ya. Riya dalam agama atau dalam ibadah itu juga tidak baik, ya. Itu harus dijauhi, ya. Yang kedua nifaq. Nifaq itu apa? Ya, menyembunyikan. Kalau riya itu memperlihatkan, tapi kalau nifaq itu menyembunyikan, ya. Atau bermuka dua, ya, bermuka dua. Di depan itu seakan-akan baik, ya, tapi dalam hatinya dia pura-pura, ya, pura-pura baik. Sehingga ketika berhadapan dengan seseorang dia terlihat baik, tapi kalau di belakang seseorang itu dia menjadi jahat. Itu adalah nifaq. Lah, orangnya disebut dengan munafik, ya, munafik. Sudah, silakan. Ya. Nah, itu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk mengenal sifat-sifat tercela, yaitu riya dan nifaq tadi. Ketika sudah mengetahui, maka kita akan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari dua sifat tersebut. Bisa anak-anak? Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat tercela. Itu ya. Nah, untuk memperdalam materi kita, mari kita saksikan ini gambar tentang di mana riya, ya, riya. Ada contohnya, kita saksikan dulu. Nah, ini dia, ya. Gambar di situ kelihatan, kelihatan. Nah, di situ ada seseorang yang dengan sengaja memberikan barang kepada satu keluarga, ya, keluarga miskin. Terus secara sengaja dia selfie, seakan-akan dia itu adalah orang baik. Perbuatan semacam itu mulia, tapi dengan selfie tadi, ya, ini akan menimbulkan riya, akan menimbulkan pamer. Lah, lihat orang yang diberi itu seakan-akan wajahnya tidak senang, ya, karena di sosial media dia beranggapan dia itu orang miskin dan banyak yang mengetahui. Gitu. Makanya kalau kita mau memberikan sesuatu, maka kita tidak usah selfie, ya, tidak usah selfie. Paham? Ya. Terus gambar selanjutnya. Nah, ini ya. Ada juga yang seperti ini. Kelihatan nggak? Enggak ya? Saya misalkan lagi, nggak bisa. Ini ketika dia sedang haji pun, nah, dia selfie di Ka'bah. Terus buat status, alhamdulillah saya sudah sampai Ka'bah. Ini seakan-akan dia itu pamer, ya, pamer dalam hal ibadah. Makanya Rasulullah itu mengkhawatirkan pada umatnya, ya, yang artinya gini. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya beliau itu khawatir jika umatnya ini melakukan
syirik yang kecil, syirik asghar, ya. Terus seorang sahabat bertanya, apa syirik asghar itu wahai Rasulullah? Syirik asghar itu adalah riya, ya, riya. Dengan riya ini pahalanya nanti bisa habis. Jadi tidak akan mendapatkan pahala, dia hanya mendapatkan pujian dari seseorang saja. Ya, jadi tidak baik, tidak baik. Terus selanjutnya, nah ini punya siapa ini? Ya, nah, ibunya siapa ini? Nah, ini ketika pengajian atau sholat selfie dulu, ya. Nah, ini tidak baik, tidak baik. Apa kalian pernah seperti ini? Ya. Nah, ini memberikan apa? Sumbangan kepada pengemis. Setelah itu dia selfie. Nah, ini termasuk riya, ya. Tidak boleh. Nah, ini yang parah lagi. Ketika dia sujud, ya, tangannya seperti ini. Nah, ini yang parah lagi. Padahal ketika sujud itu tidak boleh bergerak. Apalagi kalau HP, ya. Hal semacam ini, nah ini tidak berarti contoh, ya. Terus, nah ini ada ciri-ciri. 3 ciri orang yang suka riya. Kelihatan nggak? Ya, kita bacakan. 1, apabila sendiri maka dia menjadi pemalas. Ya, nek dhewean sendirian dia akan menjadi pemalas. Contohnya, ya, awakmu kalian ketika di rumah sendirian, kira-kira awakmu gelem nyapu ora? Ya, mau nggak nyapu? Rese-rese. Nah, pasti malas. Tapi ketika ada orang tua, apalagi di jalan ketemu seseorang yang dia cintai, ya, nah, otomatis dia akan, nah, dengan gayanya pasti akan melihatkan kelebihannya. Nah, terus yang kedua, apabila berada di tengah-tengah orang yang semakin berubah semangat. Nek rame itu akan semangat karena akan mendapatkan pujian, ya. Yang ketiga, dia akan meninggalkan amalnya jika dipuji. Tuh. Lanjut. Riya dapat merusak amal. Tadi sudah saya sampaikan, amalnya ketika dia riya, maka amal tersebut akan hilang. Tidak mendapatkan pahala, ya. Pahalanya diganti dengan dosa. Akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, gitu ya. Oke. Silakan kalian membentuk satu kelompok. Tapi sebelum membentuk satu kelompok, ada yang mau ditanyakan tentang riya? Jadi tadi apa? Semuanya riya itu apa tadi? Riya itu apa? Pamer, melihatkan, memamerkan, ya, memamerkan kepada seseorang supaya dapat pujian dari orang tersebut. Kalau nifaq tadi apa? Menyembunyikan atau bermuka dura, ya, bermuka dura. Oke, silakan membentuk tiga kelompok, ya. Yang laki-laki sendiri, terus cewek ini sendiri, itu sendiri. Kamu sana 1-5-5. Oh, membentuk satu kelompok, ya, membentuk ya, 3 kelompok berarti. Adep-adepan, ya. Sini kita. Nah.
Oke, nanti saya kasih satu kelompok satu kertas, nanti untuk presentasi. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu ya. Tugasnya apa? Ini nanti akan saya lihatkan video tentang riak dan nifaq. Ya. Tugas kalian apa? Kalian temukan permasalahan dalam video tersebut. Ya. Terus kalian identifikasi, tulis, terus solusinya bagaimana? Ya, solusinya bagaimana? Ya, paham? Paham ya? Nanti saya perlihatkan, terus kalian temukan permasalahannya bagaimana, diidentifikasi, lalu penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya, ya. Oke, diamati dulu. Kita lihatkan
3 kelompok lagi. Adep-adepan. Ya. Sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu ya. Tugasnya apa? Tulis. Ayo kalian sudah cepat. Apa ria itu apa? Terus cara menghindarinya bagaimana? Ya. Ayo dipikir. Ya, riak itu apa? Terus cara menghindari riak itu bagaimana caranya? Tuh. Terus cara menghindarinya agar kita tidak terjerumus dalam riak tadi. Nah, ya. Yang lain juga mikir. Yang lain juga mikir. Ayo. 10 menit ya. Tapi episode kan, caca. Betul. Jadi episode kok pasang presentasi. Kamu sudah ya? Sudah jam 9. Ya, presentasi setelah itu refleksi sudah. Ya, begitu. Yang diangkut ya, caranya permasalahan dulu, terus nanti selesai. Jadi kesimpulannya untuk menghindari nifaq maupun riya itu kita harus ikhlas beramal ya. Ikhlas itu ya lillahi ta'ala ya. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Allah saja yang mengetahui. Ya, silakan. Oke, selanjutnya Bapak punya Mbak. Yang keras ya. Ya.
pembelajaran hari ini ya kita anggap sangat semangat sekali ya untuk merefleksi pembelajaran hari ini ya. Tadi saya sudah sampaikan baik dia maupun sifat itu adalah perbuatan yang ya. Seyogyanya bagi kita umat Islam itu menghindari dari kedua sifat tersebut karena itu sangat berbahaya sekali. Percuma kita beramal, percuma kita sedekah kalau kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu terus bagaimana untuk menghindari dari infak maupun riya? Yang pertama kita harus luruskan niat kita dulu ya. Niat kita mau sedekah atau mau pamer, kita harus memperbarui niat dulu ya. Terus yang kedua kita harus ikhlas. Ikhlas ketika kita beramal, ikhlas ketika kita beribadah, seakan-akan hanya Allah saja yang tahu ya. Terus kita harus memohon kepada Allah semoga kita dihindari dari yang namanya nifaq dan riya. Gitu ya. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah paham ya? Sudah paham ya? Nah, mari kita tutup dengan baca hamdalah